Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas beberapa saham dari sektor finance, yaitu ada BBRI, BRIS, Agro, dan Bukopin. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan program membership dari Rob Chameleon Trader, di mana bila rekan-rekan tergabung di dalam membership tersebut, rekan-rekan akan mendapatkan rekomendasi saham dengan trading plan yang jelas, lengkap, disertai chart analisa teknikalnya. Dengan contoh sebagai berikut. Selain itu juga akan diberikan update dari pergerakan saham yang sudah direkomendasikan. Nah, selain itu rekan-rekan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan apa saja yang berkaitan dengan saham. Nah, berikut biaya dibutuhkan untuk bergabung ke dalam membership tersebut. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Nah, saham yang pertama kita lihat yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Nah, di sini di BBRI dapat kita lihat hari ini Bank BRI turun cukup besar turunnya, itu minus 3%, tutup di 4.580. Dan ini artinya BBRI jebol dari uptrend ya, uptrend jangka pendeknya. Dia beri jebol dan dia menguji support di 4.590. Nah, di sini. Nah, di pertengahan Februari kemarin sempat diuji dan berhasil rebound. Nah, kali ini akankah BRI bisa kembali rebound? Nah, sedangkan tadi untuk volumenya sendiri, volumenya rata-rata saja ini tidak besar. Jadi kalau bila turun tidak diringinkan volume, masih ada potensi untuk bisa rebound. Nah, di sini support 4590 ini terlihat cukup oke ya. Dalam 3 bulan terakhir, support ini terlihat cukup kuat. Nah, kecuali di koreksi di akhir Januari tembus karena emang tekanan jualnya pada saat itu begitu luar biasa. Nah, untuk kali ini kondisi global tidak terlalu mencekam ya. Jadi masih kondusif. Nah, selain itu koreksi ini dengan kondisi sekarang dan juga volumenya masih ada potensi untuk rebound. Nah, sedangkan dari MACD-nya, ini dapat kita lihat, ini memang dalam seminggu terakhir, 5 hari terakhir, tekanan jualnya mulai kuat ya. Nah, di sini di MACD-nya dapat kita lihat tekanan jualnya makin besar. Nah, yang paling dicermati yaitu kenaikannya. Kenaikan. Nah, di sini kenaikannya walaupun uptrendnya cukup bagus, tapi ternyata
power naiknya sedikit lemah. Beda dengan kenaikan yang sebelumnya di Januari, ini dapat kita lihat di sini. Kenaikannya awalnya saja udah candlenya bisa hijau beruntun 5 candle ya. Di sini dapat kita lihat candlenya cuma hitungannya cuma satu besoknya udah candlenya jelek. Ini satu candlenya besok jelek ya. Jadi kenaikan yang di Februari ini dapat kita bilang lebih lemah. Maka dari itu juga high-nya pun tidak bisa membuat higher high. Nah, di sini memicu ada potensi dia akan di sini berarti bisa kita tarik dia akan mulai ada potensi untuk downtrend. Nah, besok kita akan lihat bagaimana respon BRI setelah dia menyentuh support di 4.590 ini. Nah, bila berikutnya kita akan lihat moving average-nya. Nah, untuk moving average-nya sendiri ini dapat kita lihat hari ini jebol MA20 ya. Dan kemudian dia turun lagi kembali menguji moving average 50. Nah, seperti yang pernah terjadi di koreksi Januari. Sama-sama koreksi walaupun dari ketinggian yang berbeda. Di sini high-nya lebih rendah. Nah, sekarang penurunannya juga sama, yaitu menembus 20 ke 50 sama, menembus 20 ini ke 50. Nah, akankah besok akan berakhir sama? Nah, kalau di Januari dia berhasil rebound. Nah, kita akan tunggu besok akankah support 4590 ini kuat menahan dari koreksi Bank BRI. Nah, bagaimana dengan sedangkan dari susunan moving average sendiri ini masih sangat bullish, sangat uptrend. Jadi 20 di atas 50, 50 di atas 100, dan 100 di atas 200. Dan di koreksi yang Januari kemarin pun BRI ini tetap MA20-nya ini tidak sampai dead cross. Jadi uptrend kenaikannya dia secara jangka menengah masih cukup oke bila dibandingkan dengan saham yang lain. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya? Nah, biasanya kalau di blue chip seperti BRI ini sangat berpengaruh. Nah, di sini dapat kita lihat untuk Bank BRI hari ini asingnya keluar lumayan, hampir 200 juta. Nah, itu dihitung besar. Nah, kita akan tunggu apakah ini akan terus berlanjut atau hanya sesekali ini untuk uji support di 4590. Oke, berikutnya kita akan melihat BRIS, Bank BRI Syariah. Nah, di sini dapat kita lihat untuk bank untuk BRIS untuk jangka menengah trennya dari Januari 3 bulan terakhir. Ini dapat kita lihat downtrend jangka menengah. Sedangkan untuk tren jangka pendeknya dapat kita lihat ya pergerakannya sideways. Range-nya resisten di 2970, support di 2620 dan hari ini tutup pas di support 2620. Tinggal menunggu kepastian jebol atau mantul. Nah, yang harus diperhatikan lagi untuk BRIS ini yang mesti dicermati yaitu isunya yaitu masalah right issue. Nah, akankah dengan sudah munculnya adanya kemungkinan dia harus menambah porsi kepemilikan itu harus free float ya, harus 7,5% dia berarti harus menerbitkan saham balik lagi sehingga dia harus ke depan ada wacana BRIS akan mengadakan right issue. Apakah dengan ada rencana right issue biasanya kan di harga bawah. Ini akan mengurangi potensi BRIS untuk kembali rally naik. Nah, di sini juga dapat kita lihat volumenya ini yang naik perhatian yaitu volume. Volumenya makin lama makin hilang. Nah, dengan volume yang seperti ini terbukti BRIS tidak bisa
tembus keluar dari downtrendnya ketika ada rebound di Februari. Di sini dapat kita lihat dia nggak bisa keluar dan juga tidak bisa menembus resistance sideways-nya di 2970 dan sekarang dia tertekan di area support 2620. Namun kabar baiknya yaitu volumenya ini yang kecil. Nah, apabila dia menguji support dengan volume yang kecil, potensi akan lebih besar dia bisa rebound. Nah, namun cermati juga karena hari ini saham-saham banking di sesi 2 itu kena tekan jual sehingga diguyur habis-habisan. Yang memimpin penurunan yaitu si Bank BRI tadi yang minus sampai 3% ya. Dan juga tadi ada Bank BTN, BJBR juga kena guyur. Nah, BBTN malah ARB tadi. Nah, ini harus cermati, akankah ini cuma hanya permainan dari bandar untuk menekan? Karena bila kita melihat dari situasi keadaan market global, sepertinya fine-fine saja dan IHSG 2 hari ini tampak aneh. Nah, malah tertekan, hari ini malah menggunakan Bank BRI sebagai alat untuk menekan. Nah, oke, lanjut. Berikutnya kita lihat MACD-nya. Nah, MACD-nya di sini dapat kita lihat tekanan jualnya mulai membesar. Dan ketika dia naik, power naiknya tidak ada. Tidak ada volume. Volume nggak ada. Power naik nggak ada. Nah, ini cukup berbahaya untuk BRIS. Apalagi kalau besok ternyata lanjut ambrol menuju ke dua support berikutnya di 2490 dan kalau masih ambrol juga dia bisa lanjut turun ke 2000. Oke, berikutnya kita lihat moving average-nya. Nah, untuk moving average sendiri posisinya untuk BRIS MA20-nya dengan penurunannya dari level resisten 2970 ini, BRIS sudah dead cross. MA20-nya dead cross menuju ke 50. Jadi potensi ke depan, jadi tinggal mengharapkan support di 2620 dan di 2490. Dan bila dua support ini gagal menahan penurunan dari BRIS, ada potensi dia akan bisa meluncur menuju ke 2000. Atau menguji ke moving average 100. Berikutnya kita lihat pergerakan asingnya. Nah, pergerakan asingnya masuk, tapi ini juga tidak bisa dijadikan patokan karena ketika BRIS sudah naik terus dan akhirnya market cap-nya besar, memang asing akan bertransaksi di situ. Dan ini bukan artinya asingnya mengakumulasi untuk bisa menaikkan harga lagi. Jadi kurang bisa dijadikan patokan karena memang BRIS ini kenaikannya sudah sangat luar biasa dan sangat riskan untuk berspekulasi dengan mengharapkan BRIS naik. Misalnya BRIS naik lagi menuju ke 4.000 atau ke 5.000, itu akan cukup berat apalagi ditambah dengan wacana adanya red issue ke depannya. Berikutnya, saham ketiga itu kita ngelihat Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga atau Agro. Nah, Agro ini masih di bulan Februari kemarin masih lebih bagus daripada BRIS karena kenaikannya cukup oke. Nah, di sini dapat kita lihat kenaikannya. Nah, bila BRIS-nya macet di sini, macet di tengah-tengah sini. Nah, untuk Agro dia malah sudah uptrend. Nah, ketika BRIS-nya gaisan naik dan masih melanjutin downtrend jangka menengah, Agro malah di bulan Februari itu malah uptrend ya. Di sini dapat kita lihat dia malah berhasil break resist di 1100 dan sempat naik sampai dia menguji ke resist di 1390. Nah, sebelumnya dan di 5 hari terakhir ini terkoreksi karena banyaknya tekanan jual di atas 1390. Jebol uptrend di sini, kemudian tertekan terus
sampai pada hari ini tekanan jual terlihat tertahan di uptrend channel bagian bawah. Nah, di sini dan juga di dekatnya ini ada support di 1100. Nah, kita akan tunggu besok akankah agro bisa rebound. Nah, reboundnya ke downtrend channel jangka pendek di sini di kisaran resisten 1280. Nah, jadi untuk rekan-rekan yang mau berspekulasi beli bisa melakukan spekulasi beli karena emang terlihat hari ini penurunan yang terjadi ini sudah mulai tertahan ya di uptrend channel bagian bawah, dan juga di dekatnya ini ada 1000 support 1100. Jadi areanya cukup bagus untuk dilakukan spekulasi buy. Nah, sedangkan dari volumenya sendiri ini penurunannya kali ini dia tidak disertai volume. Jadi cukup oke, apalagi sekarang penurunannya sudah mulai tertahan. Nah, bila kita lihat MA dari MACD-nya juga dapat kita di sini sudah masuk dead cross karena tekanan jualnya sudah 2 minggu, hampir 2 minggu ini terus ditekan jual. Nah, perhatikan apabila penurunan ini berlanjut sampai jebol, ternyata malah jebol 1100, ini ada chance dia tekanan jual akan makin besar di sini. Oke, berikutnya kita akan melihat moving average-nya. Nah, bila tadi breeze dead cross, nah di agro ini karena kenaikan di Februari ini cukup kuat, uptrendnya juga cukup kuat, akumulasinya juga bagus. MA20-nya sebelumnya dead cross kembali golden cross. Nah, namun di Februari ini, di Maret ini, masuk di Maret ini tampak berbeda dengan di Februari yang dimana banyak yang mengakumulasi beli. Nah, di Maret banyak yang menekan jual. Terlihat dari candlenya banyak shadow di atas, kemudian body candlenya merah, full body merah semua. Dan sekarang koreksinya sudah menyentuh di moving average 50. Nah, bila tadi di chart ya, tadi ada dia tertahan di uptrend channel bagian bawah. Nah, untuk moving average-nya dia sendiri mencoba bertahan di moving average 50. Nah, hati-hati bila ternyata tembus ya, dari moving average 50 dan juga tembus dari supportnya 1100, ini akan memicu penurunan lebih jauh menuju ke moving average 100. Nah, namun dari candlenya sendiri sudah doji, artinya tekanan jualnya sudah mulai tertahan. Nah, ini bisa coba dilakukan spekulasi buy. Kita coba dulu tes. Bila berhasil lanjut naik, kita bisa menambah posisi. Atau juga ternyata kita salah dan 12 turun, kita harus disiplin melakukan cut loss di sana. Nah, berikutnya kita akan melihat pergerakan asingnya. Pergerakan asingnya untuk hari ini, asingnya net buy, namun agro ini market cap kecil ya, berarti untuk pergerakan asing bisa diabaikan. Beda bila dengan Bank BRI ya, jadi untuk korelasinya dengan pergerakan asing cukup searah. Dan terakhir kita akan melihat Bank Bukopin. Nah, Bank Bukopin ini hari ini ikut kena sentimen buruk ketika Bank BRI-nya sesi 2 dia ambruk langsung bertambah minus. Bank Bukopin juga anjlok juga, menemani Bank BJBR dan BTN nyungsep minus 5% mendekati ARB. Nah, tadi ARB cuma si BTN tadi ya. Nah, untuk Bank Bukopin ini kenaikannya hampir sama dengan BRIS ya. Februari agak lumayan mendingan, tapi sama-sama ya, dia tertahan di resist. Nah, kalau di BRIS 2970, nah di Bank Bukopin resistnya menahan kenaikan dari Bukopin ada di 595. Nah, ini dengan waktu di candle ini dimunculkan berita good news muncul, nah open langsung di gap up, dinaikin langsung false breakout, turun kembali, dan 3 hari ini malah
lanjut nyungsep, di mana bandarnya terlihat terkesan menjebak para retail. Nah, seperti IHSG yang bulan Maret ini, di awal-awal semangat sekali break 63, namun ujung-ujungnya nyungsep malah ke arahnya malah ke 6150. Nah, hari ini ya Bukopinnya tembus support 550. Nah, bila besok masih tertekan dan gagal close di atas 550, arahnya cenderung lanjut tertekan menuju ke support di 496 dan di 422. Nah, dan bila kita lihat di MACD-nya dead cross hari pertama karena penurunannya cukup drastis, kena false breakout di 595, disusul guyuran dari 595 ini langsung dihajar tutup di 535. Tentu akan membuat MACD-nya langsung dead cross. Nah, untuk kenaikannya di Februari agak lebih mending daripada BRIS, namun memang paling oke dari bank-bank kecil ini kenaikan di agro. Nah, kenaikan Februarinya cukup kuat power naiknya. Kalau di BKP ini bisa dibilang lemah tapi masih lebih baik daripada di BRIS. Nah, untuk volumenya sendiri kecenderungannya memang sepi ya, turun jauh bila dibanding dengan volume-volume di waktu kenaikannya. Ini kenaikan di Februari sampai Maret ini volumenya cenderung turun. Jadi kalau volumenya cenderung turun begini, jadi naiknya tanpa volume itu kenaikannya endingnya kurang bagus, dan memang benar kurang bagus karena tidak bisa membreak resist 595 dan gagal membuat higher high yang oke. Harusnya kalau dia tren naiknya di Februari ini strong ya, dan berlanjut di Maret ini, dia harusnya udah rebound dan sudah sampai di kisaran 630. Nah, kalau dia kenaikannya bagus, dia harus sudah sampai di kisaran 630 sampai 690. Namun nyatanya sekarang kan nyungsep, gagal di 595 dan malah nyungsep ke 535. Oke, berikutnya kita lihat moving average-nya. Nah, untuk moving average-nya sendiri, posisinya untuk jangka menengah sudah prospeknya cukup kurang bagus. Karena Februari ya, ini sudah dead cross. Nah, gara-gara gagal menembus 595 dan membuat higher high sampai ke atas 630 sampai 690. Moving average 20-nya bukannya golden cross lagi ke atas MA50. Nah, ini malah hawa-hawanya apakah melengkung lagi ke bawah. Dan kalau penurunannya ini terus turun menuju ke 500, 496 tadi, ini ada chance ya bisa dead cross nyampe ke, nah benar sama tadi ya di EMA 100. Nah, ini tujuannya EMA 100 yaitu di kisaran 454 tadi ya supportnya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya? Nah, asingnya tadian masih cukup oke, lebih cenderung untuk mengakumulasi. Namun BKP market cap cukup kecil, jadi untuk korelasinya agak tidak searah. Jadi belum tentu dengan kalau apabila asingnya net buy terus itu pasti bakal naik. Oke, berikutnya yang terakhir kita akan membahas pergerakan IHSG. Nah, IHSG dan penutupan hari ini ya tutup di 6199, angka cantik. Namun secara dilihat trennya nggak cantik karena arahnya dia akan menuju ke 6150. Nah, kita akan mulai membahas IHSG. Nah, kita akan lihat dari penutupan kemarin. Nah, di sini dapat kita lihat memang trennya dia uptrend, untuk jangka pendek masih uptrend. Ya, baru hari ini jebol ya. Nah, di sini kan merah lagi hari ini. Jadi hari ini, nah gini, hari ini gini, berarti IHSG-nya jebol dari uptrend di sini. Setelah dia mantul, jebol. Ya jebol pasti karena IHSG ditekan pakai bank
BCA, BRI diturunin, ada juga BTN yang ARB juga. Itu karena pakai bank ini berarti market makernya tidak atau bandarnya benar-benar serius ingin menekan IHSG karena dia menggunakan banking yang membutuhkan biaya besar untuk menekan. Jadi IHSG sendiri, nah di sini kita akan lihat MACD-nya, dapat kita lihat, dilihat beda dengan sebelumnya. Nah, ini apa kenaikan di Januari ini, power naiknya pun sudah jauh beda. Nah, di sini kita lihat candle hijaunya bisa 3 hari beruntun. Nah, ketika kenaikan Februari ini, nah, ini IHSG memiliki area resist di 6265 dan 6314. Begitu masuk area resist ini, candle naiknya hanya bisa sanggup satu candle. Nah, besoknya sudah candlenya udah kembali jelek. Seperti kita lihat hari ini, hijau, nah besoknya udah jelek. Nah, ini candle hijau lagi, nembus 63, seakan-akan nembus, ternyata besoknya udah jelek. Nah, ini malah ditipu menggunakan HMSP dinaikin, Samsung Consumer dinaikin, ternyata ujung-ujungnya dibanting lagi ke bawah. Dan akhirnya sekarang malah IHSG-nya jebol uptrend jangka pendek dan arahnya menguji kembali support di 6152. Dan kabar buruknya lagi, MACD-nya hari ini IHSG udah 2 hari ya, 2 hari MACD-nya dead cross, ditambah yang paling krusial juga bila kita gunakan moving average-nya juga kurang bagus, dimana hari kemarin, hari pertama, nah hari ini IHSG close di bawah moving average 20 lagi. Yang artinya bila IHSG berada di moving average 20, maka tekanan jual akan semakin lebih besar. Dan ini juga yang terjadi di koreksi Januari. Walaupun sudah 3 kali ya, di sini dapat kita 3 kali turun dan terlihat tertahan di moving average 20, nyatanya ambles turun dari kisaran 62, ini ambles turun sampai dalam ya, 5 sampai 56 sampai 57, 58 ya. Nah, pertanyaannya, akankah penurunan kali ini benar seperti itu? Bisa lanjut turun drastis. Nah, bila di sini kepanikan dimulai dengan tekanan jual di trio farmasi. Nah, kalau yang penurunan di Maret ini diawali dengan guyuran di trio metal mining atau tambang logam, yaitu Antam, Inco, Timah, dan itu turun. Nah, akankah itu bisa memicu penurunan IHSG yang dalam lagi? Nah, kita akan tunggu pastinya besok. Nah, bisakah IHSG kembali balik naik ke atas uptrend ini atau balik naik ke atas moving average 20-nya ini yang ada sudah dia harus balik ke atas 6.265. Nah, kalau nggak bisa balik-balik, itu akan membuka peluang untuk potensi turun lebih besar. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.